Julian Alvarez nggak henti-hentinya bikin sensasi musim ini. Setelah membuat start yang bagus pada awal musim ini di Premier League, Alvarez bikin start yang makin masif lagi di kick-off Liga Champions 2023-2024. Alvarez sendiri menjadi pahlawan bagi Manchester City. Sang juara bertahan membuat comeback dan memenangkan laga pertamanya di kompetisi tersebut musim ini. City menang 3-1 setelah terlebih dulu tertinggal di babak pertama dari Red Star Belgrade di Etihad Stadium. Rabu pagi kemarin, 20 September 2023, Alvarez keluar sebagai man of the match dengan performa yang di luar nalar. Situs SofaScore bahkan memberinya rating 10 di laga tersebut. Namun apa sebenarnya yang membuat Alvarez begitu bersinar musim ini setelah pada musim pertamanya di Eropa nyaris tenggelam karena hanya jadi pelapis Erling Haaland di lini depan Manchester City? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, nggak main-main performa Julian Alvarez musim ini. Musim masih awal-awalnya dan striker muda Argentina tersebut nggak buang waktu untuk unjuk gigi. Musim lalu Alvarez hanya memainkan 13 pertandingan sebagai starter untuk City di Premier League dari 31 laga yang dimainkan. Tapi musim ini dia 5 kali menjadi starter di 5 laga pertama Premier League untuk City, mencetak 2 gol dan 3 assist dengan peran barunya sebagai gelandang serang hingga second striker di skema pelatih Pep Guardiola. Sebagian besar untuk menggantikan peran yang ditinggalkan Kevin De Bruyne karena cedera, serta sesekali menambal tugas yang biasanya diemban Ilkay Gundogan yang kini bermain untuk Barcelona. Eksperimen Pep pun terbayar dengan sangat baik. Alvarez menjadi salah satu pemain terbaik City di awal musim ini, bahkan mungkin yang paling baik. Dan kemarin dia membawa magisnya ke Liga Champions, di mana City memulai perjalanan di musim baru kompetisi tersebut dengan laga kandang menghadapi Red Star Belgrade, tim papan atas dari Serbia. City jelas diunggulkan atas lawannya tersebut, tapi yang terjadi di lapangan ternyata di luar dugaan. City dibuat tertinggal pada babak pertama, namun mendapat momennya pada awal babak kedua. Dan siapa lagi kalau bukan Alvarez yang muncul sebagai jagoan, membuat gol penyama kedudukan pada menit 47 dan melengkapi comeback City lewat gol keduanya pada menit 60 sebelum disegel lagi oleh Rodri pada menit 73. City 3, Belgrade 1, 3 poin untuk sang juara bertahan. Alvarez pun kembali bikin headline dengan performa impresifnya. Nggak tanggung-tanggung, rating sempurna atau 10 diberikan situs SofaScore atas performa gemilang si juara bertahan bersama Argentina tersebut. Alvarez benar-benar melakoni perannya dengan sangat sempurna, membuat 88 sentuhan sepanjang 90 menit bermain, mencetak 2 gol, membuat 7 umpan kunci serta 53 umpan akurat atau 90% dari total 59 umpan yang dilepaskan. 4 dari 7 crossingnya juga mendarat dengan sempurna, 3 dari 3 dribblenya juga meluncur mulus mengelabui lawannya, serta memenangkan 5 dari 9 duel. Display yang benar-benar sempurna dari seorang Alvarez, dan semenonjol itu di tim bertabur bintang seperti City tentu menjadi bukti betapa istimewanya pemain berusia 23 tahun tersebut yang makin hari makin memenangkan hati sang pelatih Pep Guardiola. Julian memiliki segalanya. Rekrutan kami dari Argentina ini luar biasa. Dia berjuang, mencetak gol dan membuat assist. Demikian sebut Pep dalam konferensi pers selepas laga melawan Belgrade kemarin. Adapun salah satu poin yang menonjol pada musim pertama Alvarez di Eropa adalah kemampuannya mencetak gol secara klinis. Dia mampu mencetak gol dengan konsistensi yang luar biasa dan menjadikannya salah satu sumber gol City yang dapat diandalkan. Mau di kotak penalti atau tembakan jarak jauh, kemampuan mencetak gol Alvarez sulit tertandingi. Musim lalu, 17 gol dan 5 assist dibuatnya dalam 2.524 menit bermain, termasuk beberapa gol ke gawang tim raksasa Eropa seperti Liverpool dan Real Madrid. Namun Alvarez bukan hanya seorang pencetak gol, dia adalah seorang penyerang yang sangat komplit. Dia memiliki visi yang brilian dan kemampuan memberikan assist, terutama di momen-momen krusial. Kelebihannya tersebut telah berperan penting membantu City dengan strategi ofensifnya pada awal musim ini. Ketepatannya dalam mengumpan serta kemampuannya untuk memberikan assist kepada rekan-rekannya untuk mencetak gol menambah dimensi baru dalam permainan menyerang City. Namun apa yang sebenarnya membedakan antara Alvarez musim ini dengan musim lalu dalam perannya di Man City? Yang paling mendasar tentu adalah kemampuan
kemampuannya beradaptasi dalam kerangka taktik Guardiola. Musim lalu dia mungkin kalah saing dengan Haaland, tapi kini dia menjadi tanda maut untuk striker asal Norwegia tersebut. Alvarez adalah pemain yang cerdik melihat ruang dan mengeksploitasinya untuk melepaskan umpan atau bermanuver sendiri, dan kehadiran Haaland membantunya mengoptimalkan keunggulannya tersebut. Dengan beroperasi dekat Haaland yang selalu menarik para pemain bertahan lawan seperti magnet, Alvarez memungkinkan untuk melangkah maju dan memanfaatkan kekuatannya untuk mengeksploitasi ruang. Alvarez adalah pemain yang sangat cerdas dalam mengenali celah di sepertiga akhir lapangan lawan. Dia tidak perlu menjadi kreator tim, namun pergerakannya yang luar biasa di lapangan, pressing tanpa henti, dan aksi-aksi ofensif yang nyaris sempurna seperti tembakan, umpan terobosan hingga dribble telah terbukti menjadi penentu dalam banyak momen untuk City. Alvarez juga bukan cuma pencetak gol, tapi juga pemain yang aktif merebut bola dengan cepat, melakukan pressing dengan intens sampai ikut mundur dan turut berkontribusi di lini pertahanan. Aksinya kerap mengganggu permainan build-up lawan dan menghambat upaya mereka untuk memulai serangan. Dia bisa beroperasi dalam berbagai peran di lini serang City, baik itu sebagai penyerang tengah, gelandang serang, atau sebagai penyerang sayap. Kelebihan itu memberikan Pep fleksibilitas untuk menyesuaikan susunan pemainnya sesuai dengan lawan yang dihadapi. Kemampuan Alvarez beradaptasi juga memungkinkan City untuk mempertahankan dinamika dalam pendekatan ofensif mereka. Alvarez pun mampu menjadi protagonis dalam filosofi Pep dengan pressingnya dan permainan ofensifnya.